Halo anak-anakku, apa kabar? Saya harap kalian semua sehat-sehat ya. Hari ini materi pembelajaran kita untuk kelas 10, Yesus mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah. Nah anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran kita akan awali kegiatan kita dengan berdoa. Kita siapkan hati, kita mau berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Bijaksana, melalui berbagai cara Engkau berusaha mengajar kami umat-Mu. Terlebih melalui firman-Mu yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi seringkali hati kami beku dan lamban untuk memahami kehendak-Mu. Maka curahkanlah Roh Kudus-Mu agar dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan, kami dapat mendengar Engkau sendiri yang berfirman. Dan firman-Mu itulah yang akan menggerakkan hidup kami demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, kita sudah mengawali pertemuan kita dengan berdoa. Seperti biasa, akan ada satu pertanyaan di awal pembelajaran kita, ya. Pertanyaannya adalah, kerajaan Allah yang seperti apa yang diwartakan oleh Yesus? Nah, ini menjadi penting karena apa? Karena ini pokok pembelajaran kita ya. Nah, mewartakan dan mewujudkan kerajaan Allah itu memang merupakan misi dari kedatangan Yesus ke dunia. Ya, berkali-kali Yesus menegaskan kerajaan Allah sudah dekat. Nah, dalam pewartaannya, Yesus menekankan bahwa kerajaan Allah adalah situasi, yang disebut kerajaan Allah adalah situasi di mana Allah merajai hidup manusia. Nah, Allah meraja terutama dalam diri Yesus, ya, terutama melalui sabda dan tindakan Yesus, dan akan mencapai kepenuhannya pada akhir zaman. Nah, ini harus kita pahami bahwa sabda dan perbuatan Yesus menyatakan bahwa kerajaan Allah sudah datang. Nah, kerajaan Allah adalah Allah yang meraja atau memerintah. Oleh karena itu, manusia harus mengakui kekuasaan Allah dan menyerahkan diri atau percaya kepadanya. Sehingga terciptalah kebenaran, keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian. Nah, maka kerajaan Allah ya terkait dengan penghakiman terakhir ya di akhir zaman nanti, dan ukuran penghakiman adalah tindakan kasih ya. Mereka yang melaksanakan tindakan kasih masuk ke dalam kerajaan Allah. Nanti juga bisa dilihat ya di Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 45. Nah, kerajaan Allah yang mencapai kepenuhan pada akhir zaman itu kini sudah dekat, bahkan sudah datang dalam sabda dan karya Yesus. Jadi Tuhan memberikan tanda-tanda alam sebagai salah satu tanda kehadirannya. Kerajaan Allah adalah kabar mengenai masa depan dunia, di mana yang miskin tidak lagi miskin, yang lapar akan dipuaskan, yang tertindas tidak akan menderita lagi, yang tertawan akan dibebaskan. Itulah kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Maka anak-anakku, paham kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus tentu berbeda dengan paham kerajaan Allah yang ada pada waktu itu atau dipahami oleh masyarakat Yahudi pada waktu itu. Ya, ada yang namanya paham kerajaan Allah bersifat nasionalistis ya. Ini dimiliki oleh kaum Zelot ya. Kaum Zelot adalah sekelompok orang Israel atau Yahudi yang tidak suka negaranya dijajah oleh Romawi, kaum kafir, karena alasan keagamaan. Nah, mereka memiliki harapan bahwa perjuangan mereka akan memperoleh kemenangan dengan kedatangan Sang Mesias yang akan mewujudkan kerajaan Allah, yaitu kerajaan Israel yang merdeka dan bebas dari penjajahan Romawi, bebas dari penjajahan kaum kafir. Nah, anak-anakku, yang kedua adalah paham kerajaan Allah yang bersifat apokaliptik,
ya. Artinya bahwa paham ini dimiliki oleh kelompok-kelompok, ya, orang-orang yang menantikan kedatangan akhir zaman, ya, untuk memahami zaman yang sudah rusak ini, sehingga muncullah zaman baru. Ya, jadi itulah paham yang bersifat apokaliptik. Kemudian paham yang ketiga yaitu paham kerajaan Allah yang bersifat legalistik, ya. Jadi para rabi adalah sekelompok orang Israel yang berkedudukan sebagai pengajar atau guru. Nah, menurut pandangan para rabi, Allah sekarang sudah meraja secara hukum. Sedangkan di akhir zaman, Allah akan menyatakan kekuasaannya sebagai raja semesta alam yang menghakimi segala bangsa. Nah, inilah paham-paham kerajaan Allah pada masa Yesus yang tentu berbeda, ya, yang diwartakan oleh Yesus. Tadi kita sudah lihat, ya, di awal bagaimana kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Maka anak-anak, sebetulnya bagaimana sih Yesus memperjuangkan dan mewartakan kerajaan Allah itu? Nah, dalam memperjuangkan dan mewartakan kerajaan Allah, mewujudkan kerajaan Allah, ya, Yesus tidak hanya menyampaikan pengajaran melalui kata-kata atau melalui perumpamaan, melainkan juga melalui tindakan konkret atau mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, ya. Jadi perumpamaan itu diambil dari hal-hal yang sangat dekat dengan dunia pendengarnya, misalnya, ya, berkaitan dengan simbol-simbol penabur, ya, biji sesawi, ya, pukat, ya, dan ia berharap bahwa siapapun yang mendengarnya dapat mengerti kehendak Allah yang tersembunyi di balik perumpamaan itu, ya. Sementara melalui tindakan mukjizat, ya, Yesus misalnya membangkitkan Lazarus yang sudah mati, ya, selama 4 hari dikuburkan. Nah, dengan membangkitkan orang mati, Yesus menunjukkan kepada dunia bahwa Allah berkuasa atas hidup dan kematian manusia, dan bahwa Ia tidak akan membiarkan manusia dikungkung oleh kematian, maka Ia membangkitkannya. Nah, anak-anakku, jadi perkataan dan perbuatan Yesus merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, ya. Nanti bisa dilihat di Injil Matius bab 11 ayat 5 sampai 6, terus juga di Injil Lukas bab 11 ayat 5 sampai 6. Nah, anak-anakku, perkataan dan atau sabda Yesus yang menjelaskan atau menerangkan perbuatan-perbuatan Yesus, dan sebaliknya perbuatan-perbuatan Yesus, ya, mewujud nyatakan perkataan-perkataannya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara sabda dan karya Yesus. Ya, dalam mewartakan kerajaan Allah, tentu Yesus tidak hanya sekali lagi berkeinginan agar masyarakatnya memahami konsep-konsep kerajaan Allah, melainkan berupaya agar masyarakatnya atau orang yang percaya kepada Dia dapat melihat sendiri tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah itu, dan terutama merasakan sendiri pengalaman akan Allah yang hadir dan menunjukkan kuasanya yang menyelamatkan. Nah, bagi Yesus, kerajaan Allah bukan sekedar janji-janji masa depan, melainkan realitas yang bisa dihadirkan dan dirasakan di dunia sambil menunggu kepenuhannya di akhir zaman. Nah, anak-anakku, demikianlah bagaimana Yesus memperjuangkan dan mewartakan kerajaan Allah melalui sabda dan melalui perbuatan, ya, melalui perumpamaan-perumpamaan dan melalui mukjizat-mukjizat Yesus. Nah, sekarang apa tugas kita sebagai umat Kristiani berkaitan dengan pewartaan kerajaan Allah? Yesus memberi tugas kepada kita, kepada para pengikutnya, untuk melanjutkan perjuangan itu agar Allah sungguh-sungguh meraja. Ya, jangan sampai kita takluk dengan uang dan harta kekayaan, kekuasaan dan jabatan, harga diri dan kehormatan, dan mengabaikan nilai-nilai kerajaan Allah, kerendahan hati, kemudian polos, jujur, bersahaja, tidak menutup-nutupi kekurangan, dan tidak membohongi diri sendiri dan orang lain. Kerajaan Allah ditandai dengan kasih antar manusia, kasih yang tidak lagi dibatasi atas dasar kesamaan suku, agama, ras semata. Nah, anak-anakku, kasih yang diperjuangkan Yesus adalah kasih yang universal dan terbuka, kasih yang juga ditujukan kepada orang-orang yang memusuhi, menganiaya, memfitnah,
atau menganiayanya. Nah, Yesus juga berfirman, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Inilah keutamaan Kristiani yang harus kita perjuangkan, kendati memang sulit, tetapi kita harus senantiasa berjuang. Yesus juga berfirman, "Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah untuk orang yang membenci kamu." Inilah pesan kasih yang di luar kebiasaan manusia biasa. Kalau manusia biasa mengatakan kasihilah orang yang mengasihi kamu, tapi Yesus mengatakan berbeda. Ya, kasihilah mereka yang menganiaya kamu. Ya, doakanlah mereka yang membenci kamu. Jadi inilah keutamaan kasih yang juga menjadi perjuangan kita dalam mewujudkan kerajaan Allah. Model kasih yang diperjuangkan Yesus itu yang membuat komunitas kita berbeda. Ya, jadi Yesus juga mengatakan, "Dan jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi orang yang mengasihi mereka." Ini menjadi tugas pokok kita, ya, dalam mewartakan kerajaan Allah, mewujud nyatakan kasih yang sangat berbeda ini, kasih keutamaan yang dipesankan oleh Yesus. Anak-anakku, semoga pembelajaran kita sungguh dapat membantu kita untuk semakin memahami kerajaan Allah dan berusaha untuk mewujud nyatakan, mewartakan kerajaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita sudah di ujung pembelajaran kita. Kita akan akhiri pertemuan kita dengan berdoa. Kita siapkan hati, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, terima kasih untuk pembelajaran kami hari ini. Mampukanlah kami untuk menjadi pewarta kerajaan Allah dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku, untuk penilaian kita, silakan. Ini ada beberapa yang harus kalian kerjakan. Yang nomor ada tiga pertanyaan. Yang pertama, jelaskan paham kerajaan Allah pada zaman Yesus. Ya, kemudian jelaskan kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Kemudian yang ketiga, apa yang seharusnya dilakukan untuk ikut dalam mewartakan kerajaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Kemudian untuk tugasnya, untuk penilaian keterampilan, silakan cari 5 perikop tentang mukjizat Yesus dan 5 perikop tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Silakan tuliskan kisah singkatnya. Jadi cari 5 saja di Alkitab, ya, di kitab suci, 5 perikop tentang mukjizat Yesus dan 5 perikop tentang perumpamaan. Ya, kalian tuliskan cerita singkatnya. Oke, silakan nanti kalau sudah selesai kirimkan di WhatsApp atau di Google Form, ya. Oke, anak-anakku, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Silakan dikerjakan, ya. Kita tetap jaga kesehatan kita. Kita patuhi protokol kesehatan, ya. Sampai ketemu anak-anakku di video pembelajaran berikutnya. Yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dulu supaya tidak tertinggal untuk materi-materi berikutnya. Oke, bye-bye. Selamat belajar. Tuhan memberkati.